Eka Ramadan. Saya Tandan Parikesit. Di sini saya akan presentasikan tentang planktonologi. Planktonologi merupakan ilmu yang mempelajari komunitas fitoplankton dan zooplankton yang secara pasif hidup di perairan dan merupakan organisme yang mampu menjaga ekosistem perairan sebagai indikator alami perairan dan menjadi nilai komoditas serta sebagai pakan alami bagi budidaya perikanan. Kemudian pada pengertian yang pertama, menurut Victor Hansen pada tahun 1887, plankton berasal dari bahasa Yunani yang artinya mengembara. Kemudian pada pengertian yang kedua, menurut Komari dan Takeda, plankton merupakan komunitas yang terdiri dari flora dan fauna yang pergerakannya relatif lemah sehingga mudah terbawa oleh arus. Ya, fitoplankton. Fitoplankton adalah komponen autotrof plankton. Autotrof adalah organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dan bahan anorganik. Dengan bantuan energi seperti matahari atau fotosintesis dan makronutrisi seperti nitrat, fosfat, atau asam silikat. Komponen autotrof berfungsi sebagai produsen fitoplankton, menghasilkan banyak oksigen yang memenuhi atmosfer bumi dan sekitar 70% oksigen di bumi. Berdasarkan ukurannya, Omori dan Takeda, 1 mikroplankton berukuran 20 sampai 200, 2 nanoplankton berukuran 2 sampai 20, 3 fitoplankton berukuran 0,2 sampai 2, 4 femtoplankton berukuran kurang lebih 0,2. Dan untuk yang zooplankton merupakan anggota plankton yang bersifat hewani, sangat beraneka ragam dan terdiri dari bermacam larva dan bentuk dewasa yang mewakili hampir seluruh filum hewan. Daya renangnya sangat terbatas sehingga pergerakannya sangat dipengaruhi oleh arus yang membawanya. Berdasarkan ukurannya zooplankton, 1 mikroplankton, organisme berukuran 2 sampai 20, contohnya Coopedot. 2 mesoplankton, organisme berukuran 200 sampai 2, contohnya larva Crustacea. Yang ketiga, makroplankton, organisme berukuran 2 sampai 20, contohnya Arthropoda. Yang keempat, mikronekton, organisme berukuran 20 sampai 200, meliputi beberapa Arthropoda dan Cephalopoda. Yang kelima, megaloplankton, organisme berukuran kurang lebih dari 200, termasuk hydrozoa. Berdasarkan ekologinya, plankton dibagi menjadi 2, yaitu limnoplankton dan hipalplankton. Limnoplankton merupakan jenis plankton yang hidupnya di perairan bersalinitas rendah atau kurang dari 5%. Contohnya plankton yang hidup di sungai, di danau, dan lainnya. Yang kedua ada haliplankton. Haliplankton ini dibagi menjadi 3, yaitu plankton oseantik, plankton netrik, dan hipalplankton. Plankton oseantik yaitu plankton yang hidupnya di luar paparan benua atau lebih dari 100 km dari garis pantai. Selanjutnya yang kedua ada netrik, yaitu plankton yang hidupnya di atas paparan benua dari contohnya mulut sungai, perairan pantai, dan perairan lepas pantai, atau yang jaraknya kurang dari 100 km. Yang ketiga ada hipalplankton atau plankton yang hidupnya di daerah air payau atau estuari. Berdasarkan hidupnya, menurut Naji tahun 2002 pengelompokan plankton menjadi 2 kelompok besar, yaitu holoplankton dan meroplankton. Holoplankton atau plankton tetap adalah organisme yang sepanjang hidupnya tetap menjadi plankton atau tetap sebagai plankton. Contoh dari kelompok ini adalah Cytogantha dan Copepoda.
Yang kedua ada meroplankton atau plankton sementara. Kehidupan plankton pada kelompok ini hanya terjadi pada tahap awal saja, yaitu pada stadium telur dan larva. Sedangkan bila telah dewasa, hidup sebagai nekton atau bentos seperti pada berbagai jenis ikan, cumi, dan kerang-kerangan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.